Enggak. Kesampingkan dulu Paulus, kesampingkan. Baik, Baik, dengar dulu. Karena Oke, Anda nggak baik, suka, kita kan? kesampingkan, sabar. Iya, dengar dulu. Kalau kita bahas tentang konsep keselamatan, kita kesampingan dulu. Oke. Karena Bang Simpel. Lodi nggak suka ayat itu. Sabar dulu, bukan nggak suka, karena memang dia itu adalah si penyesat, karena saya baru dapat kajian kan. Jadi simpel, dengar dulu, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari lisan saya ya. Sekarang kalian mengatakan penebusan dosa dengan Yesus. Yang mengatakan dosa waris itu Yesus apa Paulus? Sehingga harus anak orang dikorban. Yang mengatakan ada dosa waris itu perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Coba. Kalau kalian bilang jangan kesampingkan dulu ke perkataan Paulus, berarti di Kristen tidak ada dosa waris. Coba kalian jujur dulu. Siapa yang mengatakan ada dosa waris sehingga ada pengorbanan anak manusia harus mati di kayu salib menebus dosa? Siapa yang mengatakan dosa waris itu? Anda baca Konteks, semua ya. kan? Oke, baik, saya bacakan. Baik. Judulnya dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, ya, dan percabulan yang begitu rupa yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita sehingga orang yang melakukan hal itu dijauhkan dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kamu berkumpul dan aku hadir secara rohani dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebagaimana kamu memang tidak Ini beragi, keselamatan, sebab bukan anak kue domba loh. Paskah kita, yaitu Paskah sebentar. Jangan gitu Bang Lodi, nggak boleh gitu. Hargailah dibaca itu kitab loh. Iya silakan, Oke, baik. silakan. Saya menghargai. Ya, jadi tapi abang. kenapa kok Nggak jadi perlu lagi? dibahas adonai. Ya. Kalau sudah Kamu Nabi ini sudah baca itu, ini bahasa algoris ya. Jadi ini bukan berbicara tentang secara letterlex ada tepung ada ragi. Ini gambaran daripada ketika ada ragi kamu taruh di dalam tepung maka semua adonan itu akan berkembang, akan mengembang. Itu Bukan dampak, fokus di adonan, ya. jangan kamu lari dari konteks. Saya tahu ayat itu loh. Saya Ya. tahu ayat itu satu Sebentar. perikop loh. Jangan lari keluar dari konteks. Ya, Kalau tidak baik. tahu bilang tidak tahu. Maka- Masalahnya saya tahu. Masalahnya saya tahu. Oke, ya. sebentar, Bang. Saya Sebentar. tahu, saya tahu. Bahkan saya Baik, bilang saya lebih bagus. paham Good. daripada Anda. Good. Tolong jelaskan ayat Good. itu. Tolong jelaskan. Oke, baik, saya jelaskan ya. Baik. Saya mau Jadi saya mau ayat yang deklarasi, kelima saya mau ini. diseriusin. Baik. Oke. Jadi ayat yang kelima ini Paulus mengatakan bahwa orang itu diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis biar tubuhnya ini, dagingnya ini mati binasa, tetapi rohnya diselamatkan. Ini berbicara tentang jemaat yang melakukan dosa percabulan ini. Dosa ya, satu kejahatan, kesalahan yang dilakukan oleh jemaat orang-orang ini. Tetapi dia ini kan jemaat Tuhan. Sebenarnya dia ini kan sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jemaat ini. Tetapi dia melakukan dosa percabulan itu. Karena dia sudah menerima keselamatan itu, rohnya sudah diselamatkan. Tetapi ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia berbuat cabul, hidup di dalam kenajisan percabulan. Makanya Paulus katakan bahwa lebih baik orang itu tubuhnya diserahkan kepada iblis. Jadi biar dia mati, ya, didoakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuhnya itu biar binasa, tetapi rohnya itu akan diselamatkan. Dia bisa masuk surga. Ya, ini satu teguran bagi orang-orang itu yang melakukan dosa itu, bahkan untuk semua manusia saat ini pun. Kalau kita yang sudah menerima keselamatan, menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu, lebih baik itu didoakan biar supaya dia itu diselamatkan pada waktu Tuhan datang nanti. Jiwanya diselamatkan, rohnya diselamatkan. Karena binasa tubuh ini itu kan hanya sementara saja kita hidup di dunia ini.
Tetapi yang namanya hidup kekekalan itu adalah rohnya. Makanya lebih baik dia diselamatkan daripada dia binasa sekalian. Dia hidup di dalam dosa, lalu dia tetap dalam kejahatannya dia mati dalam kejahatannya dia tanpa didoakan, maka dia binasa tubuhnya, binasa juga rohnya. Ini yang tidak Tuhan mau. Makanya Paulus cukup, Pak. mengajarkan hal Cukup. seperti ini. Cukup Pak. Kenapa Bang tertawa? Beliau menjelaskan. Oke, sudah? Oke, diam. Kayaknya kalian berdua harus belajar sama saya nih. Ya, oke. Tuh, jadi begini. Yang Anda bahas tadi itu adalah konsep keselamatan menurut Paulus. Ketika ada orang berbuat dosa cabul, maka orang ini agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan, maka tubuhnya harus diserahkan kepada iblis. Agar rohnya diselamatkan kepada hari Tuhan. Itu konsep keselamatan menurut Paulus, melibatkan iblis. Diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Yuk. Jangan lupa itu. Iya, sabar. Jangan sabar. framing, bro. Jangan lupakan sabar. itu. Ya. Kita sudah baca. Ini sudah mulai, inilah pengikut-pengikut Paulus ini. Dengarin. Konsep, Nanti ya, kita sangkal nanti. Konsep keselamatan, konsep keselamatan menurut Paulus, orang itu ketika ada orang yang berbuat dosa, maka orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus agar rohnya diselamatkan pada hari pada hari Tuhan. Berarti agar orang yang berbuat dosa ini bisa selamat, maka tubuhnya ini harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti konsep keselamatan menurut Paulus ada keterlibatan iblis. Sementara konsep keselamatan menurut Yesus bagaimana? Yesus mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus, bagaimana cara kita bertobat? Apa kata Yesus? Turuti segala perintah Allah. Yesus, kenapa kita harus menuruti segala perintah Allah? Karena aku tahu bahwa perintah Allah itu adalah hidup yang kekal. Jadi konsep keselamatan menurut Yesus mentaati segala perintah-perintah Allah Bapa, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Bapa. Sementara konsep keselamatan menurut Paulus, tubuhnya harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Coba. Sementara konsep keselamatan menurut Yesus nih, ku buka datanya. Nih, Sabar, buka datanya. Sabar, kita pakai data ya. Kita pakai data. Sabar. Bukan itu. Sabar teman-temannya, kita pakai data. Karena ini mesti pakai data ini. Kita mesti pakai data ini. Aja nggak ada. Tahu gue kan sama aja semuanya mah. Pak Kinda kan baca data. Gimana sih ente? Yang mana nih? Itu konsep keselamatan menurut Paulus dengan Yesus itu berbeda. Abang ini kok tambah bagaimana? Konsep keselamatan menurut Paulus, jasad kita harus diserahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan. Sementara konsep keselamatan menurut Yesus harus bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus, bagaimana cara kita bertobat? Turuti. Bang Loding, kamu nggak tahu kok. Turuti segala perintah Allah. Diam dulu, saya pakai data loh. Kalian, saya mau tunjukkan data, kalian tidak mau. Kalian ini sebenarnya pengikut Yesus apa pengikut Paulus sih? Diam dulu. Sama aja. Saya pakai data di sini. Lah, Paulus kan Sama meneruskan. bagaimana? Diam. Iya, diam dulu. Iya. Bukan Nih. Ini beda apa sama? Sama. 55. Nih, saya baca ya. Matius, ini konsep keselamatan menurut Paulus. Matius 19. Pakai kecil gitu. Ada ukuran SL, 2 XL. Saya sarankan Bang Loding ya, sedikit. Ada yang tanggung. Kalau Anda tidak percaya kitab yang dituliskan Paulus, jangan baca-baca. Mulai hari ini jangan pernah baca lagi kitabnya. Mulai hari ini jangan baca lagi. Penipu itu. Semua kalian Kita luruskan sama kalian. harus fair. Kalian nggak suka tapi baca-baca kitab Paulus, enak aja kalian. Saya fair di sini. Harus tegas. Nih, Udah nggak percaya ya baca-baca kitab Dah. Paulus yang Diam, ditulis diam. Paulus. nih. Ya. Nih, ini perkataan Yesus nih. Nih. Ini perkataan Yesus nih. Apa kata Yesus dalam Matius 3 nomor 2? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus, bagaimana cara kita bertobat? Apa kata Yesus di sini? Nih. Turuti segala Loding, perintah ya Allah. udah nggak usah bahas Paulus Diam ya. dulu. Turuti segala perintah Allah. biarin. Nah,
Kita tanya perintah, kenapa kita harus menuruti perintah Allah? Karena kata Yesus begini. Karena kata Yesus begini, baca di sini nih. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Nah, sabar ya, dan aku sampaikan. Ini 49, dia sampai 50 di sini. Nah, ini. Perhatikan baik-baik di sini. Kalian belajar dari saya. Nih. Belajar. Itu Perhatikan bukan di baik-baik. mana sih? Nih. 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Yohanes 12:49 sampai 50. Jadi hidup yang kekal itu kalau keselamatan menurut Paulus itu harus rohnya itu kali ketika ada orang berbuat dosa. Perhatikan, saya terangkan baik-baik ya. Perhatikan, jangan dulu potong. Begini. Keselamatan, jangan dulu potong. Keselamatan menurut Paulus, orang yang berdosa ini kita harus serahkan kepada iblis dalam nama Tuhannya Yesus agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Supaya orang yang berdosa ini dia bisa selamat di hari Tuhan, rohnya itu, tubuhnya ini kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Ini menurut Paulus. Sementara menurut Yesus, diam dulu. Sementara menurut Yesus, diam dulu. Sementara menurut Yesus, ketika ada orang berbuat dosa, apa kata Yesus? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yesus, bagaimana cara kita bertobat? Turuti segala perintah Allah. Yesus, kenapa kita harus menuruti segala perintah Allah? Karena aku tahu bahwa perintah Allah itu adalah hidup yang kekal. Ini kalian kok membantah perkataan Yesus, kalian membela perkataan Paulus. Bagaimana kalian? Baik. Dari tadi kita bicara tentang konsep keselamatan, bicara tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus ya. Kita skip ya, kita nggak usah bahas tentang Paulus. Anggaplah surat Paulus itu nggak ada ya. Lalu kenapa kita sedang berbicara tentang konsep keselamatan, kamu bawa ke Paulus? Kalau kamu gini ya, kita bicara tentang konsep keselamatan dalam Kristen itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan dilakukan oleh Paulus. Let's kita buang saja yang namanya Paulus. Kita buang saja. Sabar. Artinya kita kesampingkan tentang Paulus. Rese ini. Dengarkanlah Pak Kindo. Siap banget, nggak fair begini. Dengarkanlah Pak. Silakan. Baik, jadi tadi kan saya sudah bahas konsep keselamatan yang dilakukan oleh Yesus, Matius 20 ayat 28 itu ya. Anda bawa ke Paulus. Kita kesampingkan Paulus. Kita bicara tentang konsep keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sudah jelas bahwa keselamatan itu harus ada harga, ada korban yang harus dibayar. Contoh gini, kalau kamu melakukan satu kejahatan, lalu kamu di pengadilan, apakah kejahatan yang kamu buat itu hakim akan berkata kepada kamu, loading, kamu sudah meminta ampun, meminta maaf, saya bebaskan kamu. Apakah hakim akan melepaskan kamu karena kamu minta maaf? Kamu bilang, hakim, saya bertobat, saya tidak akan melakukan lagi. Apakah hakim akan membebaskan kamu karena kamu sudah bilang, saya bertobat dan saya tidak melakukan itu? Hakim tidak akan menghukum kamu? Ada nggak konsekuensi hukum yang akan kamu terima karena perbuatanmu yang membumbun itu? Ada nggak? Atau hakim bilang, Lodi sudah bertobat, dia sudah minta maaf, sudah minta ampun, saya bebaskan. Nanti tuh Pak, nggak masuk itu sama dia, langsung aja konsep udah tadi dibaca kok. Nanti nggak masuk, nanti kita diludahin lagi Pak. Pak Kindo. Baik. Tadi sudah dibaca Bapak, udah benar, udah jangan buat lagi analogi nanti dia pas begitu Pak. Ya. Jadi gini Bang Loding ya. Seperti yang sudah Yesus katakan, kayak gitu, dia Pak, akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ada korban yang harus umat, yaitu dengan mengorbankan dirinya sesuai dengan Matius 20 ayat 28 itu. Itu aja dulu. Jangan bahas soal Paulus ya. Tadi. Ya, diam. Diam. Bang Kiko tadi sudah dengarkan apa kata Pak Kingdom, mengatakan bahwa kalau kita bahas tentang konsep keselamatan, tidak boleh kita membahas tentang surat Paulus. Ya, tidak boleh kita membahas surat Paulus. Benar tidak tadi Anda dengar? Benar?
Kalau tidak dengar, Bukan tanya tidak ulang sama boleh, dia. anggap. Enggak. Kesampingkan dulu Paulus, kesampingkan. Anggaplah, Baik, anggaplah. dengar dulu. Karena Oke, Anda nggak baik, suka, kita kan? kesampingkan, sahabat. Iya, dengar dulu. Kalau kita bahas tentang konsep keselamatan, kita kesampingan dulu. Oke. Karena Bang Simple. Lodi nggak suka ayat itu. Siapa dulu? Bukan nggak suka, karena memang dia itu adalah si penyesat, karena saya baru dapat kajian kan. Jadi simple, dengar dulu, saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari lisan saya ya. Sekarang kalian mengatakan penebusan dosa dengan Yesus. Yang mengatakan dosa waris itu Yesus apa Paulus? Sehingga harus anak orang dikorban. Yang mengatakan ada dosa waris itu perkataan Yesus apa perkataan Paulus? Coba. Kalau kalian bilang jangan kesampingkan dulu ke perkataan Paulus, berarti di Kristen tidak ada dosa waris. Coba kalian jujur dulu. Siapa yang mengatakan ada dosa waris sehingga ada pengorbanan anak manusia harus mati di kayu salib menebus dosa? Siapa yang mengatakan dosa waris itu? Di sini kita mengkaji konsep keselamatan di dalam kekristenan itu ada dua. Yang pertama menurut Paulus, yang kedua menurut Yesus. Kita mau pakai yang mana? Kalau kita kesampingkan menurut Paulus, kita pakai menurut Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia datang untuk menebus dosa waris. Yang mengatakan dosa waris adalah si Paulus. Jadi kalian berpikir dong. Orang kasih tunjuk hal yang baik-baik, kalian bilang kami menghujat, padahal yang kami baca. Coba Anda nyimak baik-baik. Konsep, diam dulu Pak, diam dulu, gantian dulu. Saya selesaikan baru Anda. Bapak diludahin lagi sama dia. Diam dulu. Makanya tadi saya bawa di 1 Korintus 5 nomor 5, Paulus sendiri mengatakan, orang itu, siapa orang itu? Orang yang berbuat dosa, pencabulan. Orang yang berbuat dosa itu tubuhnya harus kita serahkan kepada iblis. Tubuhnya harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti ketika orang yang berbuat dosa, itu tubuhnya harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Untuk apa sih? Untuk supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, itu menurut Paulus. Kalau menurut Yesus, orang yang berbuat dosa itu bagaimana Yesus? Bertobatlah. Bagaimana cara kita bertobat, Sus? Turuti segala perintah Allah. Kenapa kita harus menuruti segala perintah Allah? Karena perintah Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kalian mau berbuat dosa yang banyak, bertobat, terus menturuti perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Bertobat. Bukan tubuh ini diserahkan kepada iblis agar rohnya diselamatkan. Tadi Itu dalil dalam semua nama apa? loh. Sebut dong. Tadi dalam nama apa? Dalam nama apa disebut? Dalam nama apa? Tubuhnya harus diserahkan diserahkan. kepada iblis dalam nama Yesus, Dalam nama Tuhan apa? Yesus. Kenapa Udah harus selesai, diserahkan apa kepada sih? Iya, kenapa diserahkan kepada iblis? Ada sangkut paut apa dengan iblis? Ada sangkut paut apa dengan iblis? Coba, kenapa? Kenapa? Berarti iblis ya. minta tumbal. Hah? Kenapa keselamatan ada sangkut paut dengan iblis? Tadi dalam Bagaimana nama apa? kalian ini? Memaksain diri. Orang dengar dulu. Orang ini Oke, harus kita serahkan. boleh. Dengar dulu. Orang ini harus kita serahkan kepada iblis. Biarin. Diam dulu Dia Bang biarin. Tiko. Anda juga ini tidak berilmu kok. Anda ngerocos saja dikasih tahu malah ya Allah ya Allah. Orang suruh orang diam, nggak berilmu. Saya suruh Iya diam. makanya diam dulu. Anda coba. Ini netizen di bawah paham tidak? Coba saya uram pelan-pelan ya. Jangan dulu kalian potong. Kalian potong siapapun saya kick ya. Saya kick serius. Saya mode seriusin ya. Begini. Yang kita bahas contoh. Ketika keselamatan di dalam Islam, ya, keselamatan di dalam Islam itu innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan, dan tetap dalam pendiriannya dan tetap istiqomah, maka ketika dia meninggal nanti, jangan dia bersedih hati, melainkan bergembiralah memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang di dalam kekristenan, bagaimana konsep keselamatan itu? Ternyata sama.
Dengan di Islam menurut Yesus. Tapi kalau menurut Paulus berbeda. Nih, menurut Paulus nih. Ini menurut Paulus ya. Baru saya ke menurut Yesus. Menurut Paulus, orang yang berbuat dosa itu. Tadi kita diam sudah dulu. bilang kesampingkan. Diam dulu. Jangan tak bawa bagaimana? lagi. Diam dulu kalian ini bagaimana kalian ini. Nah, turun. Silakan. Turun. Bukan tadi dilarang kau baca-baca sekarang. Turun dulu. Turunlah semua, turun semua. Turun. Loading. Jangan pakai urat lah. Pakai akal Bukan dong kita pakai berdiri. urat. Saya paling tidak suka ketika saya mau desain kalian potong-potong. Kan kalian berbicara, saya mau dengar. Kan? Di dalam Bible fokus betul-betul ada dua konsep keselamatan. Keselamatan menurut Paulus dan keselamatan menurut Yesus. Keselamatan menurut dan Paulus dengan Yesus ini sangat bertentangan. Terus Anda sangat mengatakan bahwa itu karena dosa waris. Siapa yang mengatakan dosa waris? Paulus atau bukan? Oke, Bang Kingdom ya, saya tanya jujur ya. Yang mengatakan Kristen punya dosa waris itu Yesus apa Paulus? Ya. Jadi Anda harus memahami konsepnya dulu, Bang ya. Jadi tidak harus menuduh seperti ini ya. Tak, Pak, nanti Papa diusir lagi tuh. Yang mengatakan Kristen ada dosa waris itu Yesus apa Paulus? Ya kitab ada tertulis. Yesus apa Paulus? Perkataan Yesus atau Paulus yang mengatakan Ya. dosa waris? Karena namanya dosa ini kan dibuat oleh Adam dan Hawa. Makanya Yang oleh saya Adam dan Hawa tanyakan, inilah semua manusia berdosa. Yang saya tanyakan, yang Gak mengatakan masuk itu, Pak. Gak karena mau dia kayak gitu. Dengar dulu. Yang Kalau Nggak saya mau mengatakan belajar bahwa kebenaran. Diam dulu. Nggak mau Udah, belajar dia- kebenaran orang ini. Dengar dulu. Yang mengatakan Pak, ayo, bahwa biarin aja dia, Pak. kita mewarisi, yang mengatakan bahwa manusia mewarisi dosa waris dari Adam ini Yesus apa Paulus? Jawab itu. Yang ditanya jawab yang ditanya. Tidak usah jawab yang tidak ditanya. Yang mengatakan bahwa orang Kristen punya dosa waris ini Yesus apa Paulus? Dijawab itu dong. Itu yang dijawab. Oke, baik, saya jawab ya Bang ya. Baik. Ketika Paulus mengajarkan tentang keselamatan itu juga, siapa di antara murid-murid Yesus yang menentang ajarannya Paulus? Coba kamu kasih bukti. Siapa murid-murid Yesus yang menentang ajaran Paulus? Sudah saya bilang kan. Nah, sekarang Anda. Nah, kan langsung kabur dia kan? Kabur sendiri kan? Yang mengatakan bahwa kalian punya dosa waris itu adalah si Paulus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kalian punya dosa waris. Tidak ada begitu. Wong Yesus mengatakan bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kalau betul-betul ada nubuatan tentang Yesus datang ke dunia untuk penebusan dosa, buat apa dia mengatakan bertobatlah? Wong tinggal siksa, tunggu dia mati langsung sudah kalian. Bagaimana kalian? Dijawab apa yang saya tanya, tidak usah dijawab karena konsep keselamatan itu ada dua. Begitu, jangan kalian berbohong. Ketika kita mau serius, jangan berbohong. Begitu. Kalian ini kok memberitakan dengan berbohong begitu. Kenapa kalian? Silakan. Pasien selanjutnya. Ya, halo Pemburu Botol. Waalaikumsalam. Siap Bang, ada yang mau disampaikan? Silakan. Gimana lu, Lim? Kau dari tadi kau bicara Yesus terus. Ya udah kau tinggalkan Islam itu sudah. Ya, Percaya Yesus silakan aja open kau. cam Bang. Silakan open cam. Berani enggak? Kenapa kau kayak gitu-gitu loh, Di? Boleh Penakut open kau sama cam saya. tidak? Kau penakut sama saya. Hi. Islam itu Sudah saya bilang kan. Tidak ada toleransi di saya ini kalau tidak open cam ya. Itu si penghujat binatang satu itu. Serius, penghujat itu. Sudah saya bilang, silakan jawab apa yang saya tanyakan. Jangan menjawab apa yang tidak saya tanyakan. Konsep keselamatan menurut Yesus dan menurut Paulus itu sangat berbeda. Karena Paulus mengatakan,
orang ini harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus agar roh pada hari kiamat, pada hari Tuhan. Berarti keselamatan seseorang ini ada sangkut paut dengan iblis menurut Paulus. Sementara menurut Yesus mengatakan apa? Bertobatlah jika kamu berbuat dosa. Bagaimana cara kita bertobat, Sus? Turuti segala perintah Tuhan. Begitu. Coba. Turuti segala perintah Tuhan. Kenapa kita harus menuruti segala perintah Tuhan? Karena Yesus sendiri mengatakan, karena aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Selesai. Begitu. Jadi konsep keselamatan itu kita sama dengan kita di Islam. Begitu. Barang siapa yang taati perintah Allah, maka dia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Barang siapa yang tidak mentaati perintah Allah, maka dia tidak akan selamat. Jadi ada konsep pertobatan. Begitu, makanya di dalam Islam itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Harus bertobat. Gitu. Sama. Cuma kalian ini kan pengikut Kristus, pengikut Paulus. Jadi kalian sangat bertentangan dengan perkataan Yesus. Begitu teman-teman, ya. Sudah mengatakan tadi, saya sudah sampaikan begitu. Konsep keselamatan di dalam Islam itu sangat mudah. Ini dia undang lagi. Dia undang PKPK nih. Bagaimana teman-teman? Masih tahan telinga kalian, hati kalian? Mau mendengar dia, kita terima apa gimana? Susah kalau kalian tidak jujur, begitu. Ya, pasien selanjutnya. Terima apa jangan nih? Nah, teman-teman. Oke. Selamat bergabung, Silakan. bro. Ya, oke. Silakan. Oke, baik. Kita lanjut tadi pembahasan tadi ya, konsep keselamatan ya. Oke, Anda duluan. Tadi Silakan. Anda- Anda duluan. Ya, Anda duluan. kita Terima lanjut Anda aja duluan. tadi. Saya mute. Tadi kita kan sudah sepakat. Kita kesampingkan Paulus ya. Kita konsennya ke penebus konsep keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus. Saya sudah bacakan ayatnya tadi bahwa Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan. Nah, dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa inilah yang harus dibayar karena itu merupakan satu hutang, ya. Kalau dosa Adam dan Hawa tidak berbuat dosa, maka manusia tidak akan ada disebut manusia berdosa. Tetapi karena dosa satu orang itu Adam, makanya semua manusia berdosa. Yesus adalah manusia yang benar, makanya oleh satu manusia benar, semua manusia dibenarkan. Jadi itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Dosa perbuatan Adam dan Hawa yang dilakukan di masa lalu itulah. Karena itu merupakan satu hutang, ya. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab berkata bahwa semua manusia berada di bawah kuasa si jahat. Manusia berada di bawah kuasa iblis. Karena itulah Yesus datang untuk mengembalikan manusia, ya, mengambil kembali manusia dari iblis, supaya manusia itu menjadi milik Tuhan 100%. Makanya ada konsep keselamatan, yaitu melalui penebusan. Ada harga yang harus dibayar. Dan inilah ya juga yang dikerjakan oleh para nabi. Penghapusan dosa, yaitu korban binatang. Itulah tipologi daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya Yesus adalah sebagai imam melakukan karya penebusan itu sekali untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada lagi korban binatang. Makanya Yesus katakan, aku datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Salah satu penggenapan adalah korban keselamatan, yaitu melalui korban binatang. Ya. Jadi kalau bicara tentang konsep keselamatan itu abang loading. Disitulah yang dikerjakan oleh Yesus. Karena oleh dosa Adam itulah kita semua manusia disebut orang berdosa. Makanya analogi yang saya kasih tahu
tadi, contoh kalau kamu menggadaikan barangmu di pegadaian, barangmu itu bukan milik kamu 100% lagi, tetapi milik berkuasa penuh atas pegadaian. Nah, bagaimana supaya barang itu dikembalikan 100% ke milikmu? Kamu harus membayar, harus ada tebusan supaya barang itu kamu ambil dari pegadaian dan menjadi milikmu 100%. Ini juga yang dilakukan oleh Allah. Allah itu tidak suka memaksa. Walaupun iblis, dia berkuasa atas iblis, dia berkuasa atas manusia. Tetapi dia memberi free will, kehendak bebas. Makanya Tuhan tidak perlu memaksakan dirinya. Dia memberikan kebebasan untuk memilih. Karena itu ketika manusia memilih untuk mengikuti ajakan iblis memakan buah terlarang itu, maka manusia beralih ke kepemilikan ya, dari Tuhan menjadi milik iblis ya. Walaupun Tuhan masih berkuasa penuh, tetapi karena Tuhan memberi free will seperti yang saya katakan tadi. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, datang untuk membayar ya, membayar lunas dengan pengorbanannya, darahnya tercurah, ya, tubuhnya tertikam paku, lambung, kepalanya dimahkotai duri. Itulah korban yang dia kerjakan supaya manusia bisa diselamatkan. Jadi tidak dengan bertobat dan ampuni. Tuhan memang suruh kita bertobat dan Tuhan memang mengampuni, tetapi bagaimana konsekuensi daripada perbuatan itu? Harus ada harga yang dibayar. Makanya saya analogikan tadi, ketika kamu membumbun, kamu masuk pengadilan, lalu kamu berkata kepada Pak Hakim, saya minta ampun, saya bertobat. Apakah hakim akan melepaskan kamu? Apakah tidak ada konsekuensi hukum dari perbuatan kamu? Harus tetap ada. Oke, hakim terima pertobatanmu, tetapi kamu harus bayar dulu. Harus bayar dulu perbuatan jahatmu itu dengan masuk penjara. Nah, setelah kamu keluar dari penjara, baru kamu melakukan, oke, saya sudah berjanji pada Pak Hakim, saya bertobat, saya tidak melakukan pembumbun lagi. Tetapi kamu sudah membayar ya harga dari perbuatan jahatmu membumbun itu. Demikian pula Tuhan. Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan iblis, sehingga kita tidak lagi disebut manusia berdosa, tetapi seperti Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Makanya bagi orang Kristen tidak disebut lagi manusia berdosa, karena manusia Kristen sudah dikuduskan, dibenarkan dan disucikan. Itu abang. Mute situ, diam Anda. Mute. Silakan. Mute Anda situ, mute Pak, tolong di mute biar enak. Di mute Pak, mute di apa, mute, matikan. Matikan Pak, matikan. Mute Anda, mute. Sebentar. Volume Anda mute. Kalau saya mute, saya kurangin volume, saya nggak bisa mendengar suara kamu. Kasih mute. Iya, saya nggak bisa mute langsung di sini karena nggak ada fiturnya. Astaga. Inilah kalian kalau berbicara hanya bunyi-bunyian saja. Kalian berbicara ini hanya bunyi-bunyian saja. Kalian itu punya akal loh. Pergunakan akal kalian itu untuk berbicara loh. Posisi kepala kita lebih tinggi karena kedudukan akal itu al-ali, tinggi. Dari tadi Anda berbicara itu cuma bunyi-bunyian. Apa yang saya dapatkan di situ? Anda sendiri yang mengatakan, kita kesampingkan surat Paulus, tetapi Anda membawa dosa waris. Dosa waris itu yang dikatakan oleh Paulus. Kalau Anda mau mengesampingkan perkataan Paulus, berarti dosa waris tidak ada, penebusan dosa tidak ada. Karena menurut Yesus ketika orang berbuat dosa itu bertobat, bukan menebus. Tugas Tuhan itu bukan menebus dosa, tetapi mengampuni dosa. Menghapus dan menebus itu berbeda. Begitu. Kalau menebus itu, ini HP, saya tebus, barangnya masih ada. Tapi kalau saya tulis di sini, kingdom, saya hapus, sudah tidak ada lagi. Jadi tugas Tuhan itu
Menghapus bukan menebus. Mana ada Tuhan menebus dosa? Emang dosa itu digade di mana? Di iblis kan? Tapi tidak mau ngaku. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa kesampingkan dulu perkataan Paulus, berarti tidak ada penebusan dosa. Karena Paulus yang mengatakan kepada kalian, doktrin kepada kalian sehingga ada penebusan dosa. Bagaimana Anda ini? Berbicara itu pakai akal, Pak. Umur kalau sisa-sisa begitu tuh pakailah, pergunakan untuk akal. Yesus sendiri mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kenapa Yesus suruh bertobat? Karena dosa ditanggung masing-masing. Begitu. Setiap orang akan dihakimi sesuai perbuatannya. Bukan Yesus menebus dosa di situ langsung semua menebus. Sembarang Anda ini. Ini yang saya tidak suka diskusi sama Anda ini. Karena Anda berbicara tidak berlandaskan dalil. Ini. Kita ini kalau berdiskusi itu berlandaskan dalil. Nah, dia matikan dia punya mulai aneh juga ini orang begini. Makanya Anda ini cuma jadi mainan-mainan di komal-komal. Karena kenapa? Karena ketika Anda berbicara 10, 12 yang salah. Kenapa Anda berbicara 20, 12 yang salah? Karena Anda salah Tuhan. Bro, sadar bro. Anda berbicara dengan kami ini orang Islam. Orang yang menjunjung tinggi akal. Begitu. Jadi jangan coba-coba cuap. Pembicaraan Anda seperti tadi kalau berbicara kepada anak saya yang umur 7 tahun, dia tidak akan percaya. Mana ada Tuhan datang ke dunia, Tuhan mati menebus. Tidak ada seperti itu. Kuulangi pertanyaan saya yang tadi ya. Ya. Yang mengatakan orang Kristen punya dosa waris ini Yesus atau Paulus? Kuwakafkan waktu saya 1 menit untuk Anda menjawab. Silakan. Menjawab. Tolong dijawab. Yang mengatakan, ingat baik-baik ya, yang mengatakan bahwa Paulus punya dosa waris, yang mengatakan bahwa Kristen punya dosa waris ini Yesus apa Paulus? Silakan. Gitu. Ya. Sehingga ada penebusan. Gini ya. Jawab itu, jawab. Baik, gini Bang ya. Baik, ya. Yang mengatakan, Ya. Okay. ingat, yang mengatakan bahwa, dengar baik-baik, saya ulangi sekali lagi. Yang mengatakan bahwa Paulus punya dosa waris, yang mengatakan bahwa Kristen punya dosa waris, itu Yesus atau Paulus? A. Yesus, B. Paulus. Anda jawab dulu baru Anda menjelaskan. Bukan menjelaskan dulu baru Anda menjawab. Silakan dijawab. Oke. Yang mengatakan Kristen Baik. punya dosa waris ini siapa? Yesus apa Paulus? Silakan. Baik. Jadi istilah dosa waris ini istilah ya. Dipakai kata dosa waris itu sebuah istilah karena yang disebut namanya waris itu berarti turun temurun dari orang pertama akan turun kepada orang kedua sampai orang terakhir. Itu yang namanya itu yang namanya waris ya. Karena dari pertama dia akan turun terus. Nah, inilah karena Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang berdosa, sehingga ketika mereka melahirkan anak-anak adalah disebut manusia berdosa. Pasien selanjutnya. Teman-teman, 5K, tap-tap layar dulu. Pecahkan 1M, teman-teman ya. Yang saya tanyakan kan simpel. Yang mengatakan bahwa Kristen punya dosa waris ini Yesus atau Paulus? Itu dulu. Oh, Yesus. Nah, penjelasannya kenapa sehingga Yesus mengatakan itu punya dosa waris. Oh, yang mengatakan itu Paulus. Bagaimana sehingga Paulus mengatakan dosa itu bisa diwariskan? Itu yang kalian jawab. Bukan ini adalah istilah dari tidak begitu. Tidak boleh kalian begitu. Di 1 Korintus 5 nomor 5 itu sudah jelas. Orang ini harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Untuk apa diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus? Agar rohnya bisa diselamatkan pada hari Tuhan. Berarti menurut Paulus, orang yang berdosa itu tubuhnya harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti keselamatan orang itu nyangkut paut dengan iblis. Begitu. Itu sudah tertulis secara jelas. Tapi kalian, aduh, astagfirullah. Silakan buat oten-oten. Begitu. Diskusi pakai data. Jangan data cuma 1 tapi congornya 10. Sementara kita ini congornya 1 tapi data yang 10.
Ini perbedaan kita sama mereka nih. Tinggal jawab kok susah amat. Iya, mereka nggak berani jawab. Kalau jawab kosong gereja. Kiko lagi merenung. Kenapa dia? Susah teman-teman. Masa kalian jawab begitu saja kok? Mutar-mutar sampai hari kiamat. Itu kalau sesi kedua mutar lagi. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi silakan. Kita diskusi dengan santai. Aku catat loh. Ya. Cari oten yang cerdas Bang Lodi. Tidak ada oten yang cerdas. Berat jawabannya, padahal simpel kan? Karena dia mengatakan tadi kita kesampingkan dulu perkataan Paulus. Kalau kamu kesampingkan perkataan Paulus, berarti kamu hapuslah dosa waris itu. Karena Paulus lah yang mengatakan bahwa manusia mempunyai dosa waris. Itu.